Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aspirasi, kembali lagi bersama saya Atep Heru. Nah, di dekat Atep Heru ini ada Bapak Wakil Bupati juga, yaitu Pak Haji Aming. Pak Haji, sampurasun. Ngampes. Kita mau ini dulu nih, gitu kan. Jadi pengen tanya-tanya atau sambil ngobrol gitu kan, tentang cerita Pak Haji Aming itu, backgroundnya atau latar belakangnya seperti apa gitu kan. Karena gini gitu kan, mungkin yang sering sahabat aspirasi ataupun teman-teman yang di Purwakarta suka melihat, oh ternyata Pak Haji Aming ini terlihatnya itu lebih merakyat, atau kalau menurut bahasa zaman ayeuna mah down to earth sih ya, alias DP handap asor gitu kan. Jadi tidak melihat maksudnya itu ya merasa mewah. Kalau di artis tuh kayak merasa diva lah gitu kan ya Pak ya. Nah ini Bapak mah sambil ngasal-ngasalnya apa ya, Bapak teh emang mika cintanya ke ieu teh ya, ke Lajur Sindang teh gitu. Ya, mika cinta karena ini tempat kelahiran saya. Oh gitu. Ya, termasuk ini kampungnya, Kampung Cipariuk, ini tempat lahir saya dulu. Nah, justru makanya pas begitu saya Atep sareng tim media aspirasi berkunjung ke sini ya, sahabat aspirasi, melihatnya itu luar biasa gitu kan. Bahkan Bapak Wakil Bupati ini gitu kan, sahabat aspirasi, yang mungkin yang tadi sudah sahabat aspirasi lihat, sudah membuatkan saung juga gitu kan. Terus juga di sini itu mungkin karena memang beliau ini sangat mencintai kampung kelahirannya ya, yang ada di Lajur Sindang ini, yang ada di daerah Sukatani gitu kan. Jadi memang ekspansinya gitu kan. Jadi melihat istilahnya itu adalah gitu kan ya, bahwa Pak Haji ini orangnya memang handap asor ya kalau kata Sundanya mah. Jadi beliau ini tidak merasa besar, beliau ini tidak merasa aku ini orang menjadi terpenting nih gitu kan. Enggak ya, tapi memang seperti yang sahabat aspirasi lihat di akun Instagramnya gitu kan. Jadi Pak Haji ini suka berbaur dengan siapapun ya. Sok coba jelaskan Bapak. Ya, karena kan saya terlahir dari kalangan masyarakat, dari kampungnya, dari lembur ya. Saya perasaan saya itu tidak ada bedanya. Orang kampungnya, atau kalau tahu bahasa Sunda nama orang lembur. Saya tidak ada bedanya. Saya walaupun ya sekarang menjabat wakil bupati, ya tetap kehidupan saya di kampung. Karena kan saya itu sekarang tidak tinggal di rumah dinas. Saya tiap hari pulang pergi. Kan ada rumah pribadi gitu ya, di kecamatan ya. Nah bukan di kecamatan ya, di kabupaten lah, di ya, kota yang nggak ditempatin lah ya. Nah intinya saya tiap hari pulang pergi, kampung saya itu ya di Lajur Sindang. Ya, saya alhamdulillah nyaman lah kehidupan saya, karena saya berbaur terus dengan warga masyarakat yang ada di kampung. Nah ini kan Pak Haji punten ya, tadi Atep kan ngadangu, tadi sahabat aspirasi saya mendengar percakapan Pak Haji itu dulunya sekolah SD itu berapa kilo? Nah, sekolah SD itu dari jalan ini, dari rumah saya ke sekolahan itu 2,5 kilo. Ngagicrik gitu ya, alias jalan ya. Dengan jalan kaki. Ya, ngagicrik ya kalau kata bahasa Sundanya. Ya, gitu berangkat kan. setengah 6 ya, sampai sekolahan hampir jam setengah 7 atau jam 7. Wow, luar biasa sih sahabat aspirasi. Dan tadi juga Atep itu mendengar bahwa Pak Haji itu sempat membangunkan madrasah ya. Gimana itu madrasah itu? Dulu karena di sini jauh dengan sekolahan ya, dengan sekolah SD, dengan sekolah dasar. Nah, dulu waktu tahun 2003 sampai 2005 itu, dulu saya cari-cari ya untuk membangun sekolahan, karena kan di sini tidak ada sekolahan itu jauh kan ya. Saya waktu kecil juga capek kalau pergi ke sekolahan. Nah itu kan saya dulu saya di sini jadi ketua RW dari tahun ketua RW tahun 99. Wow. Nah makanya itu saya berusaha mencarikan untuk
mempermudah atau Akses ya. akses fasilitas pendidikan. Nah, akhirnya saya dapat dari orang Kemenag gitu ya, orang Kemenag. Alhamdulillah di sini dibentuklah yayasan MI ya, MI itu Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah. Nah, alhamdulillah sekolah ini sekarang tidak jauh lagi. Karena mungkin sahabat aspirasi ya, jadi kenapa Pak Haji Aming itu ingin membuatkan Madrasah Ibtidaiyah itu, jadi mungkin beliau ini pengen istilahnya itu anak-anak yang ada di kampung Tajur ini gitu kan ya, ingin mendapatkan fasilitas yang mungkin memadai, yang juga lebih dekat. Jadi biar anak-anak yang hidup di era zaman sekarang ini biar tidak merasakan yang seperti beliau rasakan ya. Jadi kalau kata Sundana mah lamun urang hayang perih teh kudu merah heula nya. Ya, mun hayang perih ya kudu merah heula. Nah, ini juga Pak Haji nih Atep tuh kan tadi tuh kan sambil menyimak pembahasan Pak Haji nih ya. Ini nih yang pertama gitu kan. Jadi buat sahabat aspirasi tolong dicatat ya. Apa sih maksudnya sebelum jadi bupati wakil bupati punten gitu kan ya Bapak ya. Aktivitas Bapak ini pernah jadi kades ya? Ya. Nah, itu kan saya dulu di sini pernah jadi RW ya, jadi RW selama dari tahun 99 sampai tahun 2007. Itu hampir 7 tahun lebih. Ya, hampir 7 tahun lebih jadi RW. Nah, akhirnya ini kan dulu itu akses jalan itu tanah ya, tanah, apalagi ke rumah saya dulu di pinggir danau, aksesnya tanah. Jadi nah di situ itu dengan perbincangan dengan tokoh masyarakat warga ya, jadi mendekati gimana lah kalau ini Pak Haji ini dulu mah belum haji kan ya, saya usul ke saya itu gimana kalau nanti naik jadi kepala desa. Nah, akhirnya dulu kan saya itu sekolah itu hanya lulusan SD. Hanya lulusan SD sampai tahun SD apa SR Pak punten ya? SD dulu, karena mau SMP itu jauh kan ke Jatiluhur. Nah, sedangkan di sini aksesnya harus lewat perahu. Karena dulu tidak ada lewat akses tidak mobil. Ada jalan ya Pak punten tidak ya? Ada jalan. Nah, akhirnya tahun 2003 saya ikutlah paket setara. Wajar setara, diktas ya kalau dulu ya? Diktas, setara dengan SMP lah ya. Akhirnya saya pergi cari nemuin, kalau dulu mah bahasa dulu mah kan pengawas sekolah itu penilik lah ya. Penilik gitu ya. Penilik. Nah, saya tanya-tanya ada persamaan di mana. Akhirnya dapat persamaan di Sukasari. Sekolah persamaan ya. Persamaan di Sukasari ya, bertempat di dulu ke Sukasari itu tidak ada mobil. Dulu lewat perahu. Nah, akhirnya sekolahnya paket itu diadakan di pelabuhan servis ya, Jatiluhur. Nah, saya nyebrang itu dapat berapa hari saya nyebrang untuk melaksanakan sekolah. Nah, akhirnya berapa bulan, hampir setahun, akhirnya saya dapat ijazah. Ya, akhirnya udah itu saya waktu katanya ada pencalonan kepala desa 2006, dibukanya itu 2006, akhirnya saya daftar mencalonkan, iseng-iseng mendaftar pencalonan kepala desa. Ya, akhirnya alhamdulillah 2007 saya mencalonkan menang jadi kepala desa. Nah, udah itu alhamdulillah saya setelah jadi kepala desa, saya akses jalan yang tadinya tidak masuk mobil dan motor, alhamdulillah saya bangun jalannya. Dulu itu pas ada program PNPM ya. Oh ya, PNPM. Alhamdulillah sampai rumah saya dicor. Nah, di sini gitu ya? Nah, di sini sampai ke sana jaraknya 3 kilo. Wow. Dulu itu ya dengan alhamdulillah dengan dorongan masyarakat saya perjalanan yang tadinya tidak masuk jalan, mobil tidak masuk, motor pun susah ya. Nah, akhirnya kita masuklah kendaraan roda 2 dan roda 4. Nah, setelah itu saya
tahun 2007 Hmm? perjalanan udah 1 tahun saya jadi kepala desa. Hmm. Nah, ada wacana lagi. Apa lagi tuh, Pak? Nah, pendidikan nanti pencalonan untuk periode ke depan itu Hmm. tidak boleh ijazahnya dari setara SMP. Tidak boleh pada saat itu ya. Nggak bisa aturannya. Akhirnya saya ikut lagi, cari lagi setara dengan SMA ikhtiar, ya, setara SMA. Hmm. Akhirnya saya ikutan cari, akhirnya dapat di 2008. Hmm? Saya ikut persamaan lagi Sama lagi. paket untuk setara SMA. Nah, akhirnya saya dapat. Dulu itu banyak yang ikutan juga. Iya, Termasuk ada dari orang Armet, ada berapa orang lah ya Oke. yang ikutan persamaan itu. Hmm? Yang bertempat kalau sekarang itu di belakang BCA itu, di belakang BCA. Bang BCA Pasar Jumat ya. Di situ kalau nggak salah di Semea. Di Merah. Semea ya, di tempatnya. Nah, 2008 akhirnya 2009 saya mendapatkan ijazah setara dengan paket SMA. Hmm. Perjalanan saya panjang. Hmm. Saya dari mulai ya hidup saya mah dari mulai keluar SD ikut kuli bangunan ngaduk itu tahun 2092 Hmm. sampai 97 gitu ya. Kalau dibuka dari awal itu panjang Ya. ya, nantilah kita buka lagi. Nah, sekarang perjalanan singkat aja dulu ya. Hmm. Saya waktu SD sampai keluar sekolah SD saya ikut bekerja jadi tukang kuli aduk ke Jakarta Hmm. sampai Di tahun bangunan ya. tahun 97 kena krisis moneter, banyak Pada saat itu perusahaan gulung tikar tidak bisa melanjutkan lagi Orde baru lah. zaman Orde Baru. Akhirnya saya pulang kampung. Nah, ikut beli motor kredit. Pada saat itu Nah, ngojek saya. Wah. Jurusan Cilalawi, Tanjung Sinang sampai Panjenengan, ngojek. 2 tahun saya dapat ngojek dulu. Saya ngojek, dagang ayam, dagang kelapa, dagang kambing, dagang sapi, itu seba aja lah. Nah, 2003 Hmm. tahun 2000 hidup saya ada pencerahan lah. Karena saya hidup di pinggir danau sambil jualan mie rebus sama kopi ya. Nah, ada orang Jakarta pingin bikin saung kolam dan bikin kolam. Akhirnya saya jadi di situ sambil ini bikin kolam ya, hidup saya lah agak cerah. Ya, ya. Usaha itu agak gampang di kampung. Akhirnya saya kan terpilih jadi kepala desa. Ya. Terus udah 1 periode 6 tahun. Hmm. Tahun berikutnya saya ikut lagi periode keduanya. Saya 2 periode jadi kepala desa. Wow. Luar biasa ya, sahabat aspirasi. Saya aja kayak mau meneteskan air mata gitu kan ya. Beliau ini memang lahir dari orang yang tidak punya ya. Haji teh Ya, gitu ibu ya. saya walaupun itu enggak, karena ibu saya itu dulu itu tukang jualan karedok atau sama lotek ya. lotek sama kupat tahu lah. Ya. Jadi Keliling lah ganti-ganti. kalau dulu mah ya. Ganti-ganti. Ibu saya itu dulu jualan lotek, karedok, terus minggunya lagi jualan kupat tahu gitu. Nah, ini juga pertanyaan yang selanjutnya nih menarik juga nih. Pak Haji punten, Pak Haji kunaon hoyong janten wakil bupati. Kenapa ingin menjadi wakil bupati, Pak Haji? Nah, saya dari dulu tidak ada cita-cita. Ya? Dari dulu, dari zaman saya jadi RW itu tidak ada cita-cita untuk jadi RW. Oke. Jadi kepala desa tidak ada untuk cita-cita jadi kepala desa. Qadarullah gitu ya. Nah, saya hanya dengan dorongan masyarakat. Mm. Nah, itu pun mau jadi wakil bupati, saya itu nggak ada niatan untuk jadi wakil bupati. Karena jadi wakil bupati itu kan orang yang ijazahnya sampai dokteran, insinyur, ya banyak kan yang mau pingin jadi kepala daerah. Nah, sedangkan saya orang kampung, istilahnya budak lembur lah. Orang lembur gitu ya. Orang lembur, Ya. mana mungkin jadi seorang pimpinan di Kabupaten Purwakarta. Tapi dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya udah ditakdirkan, saya tidak ada cita-cita untuk
mencalonkan jadi wakil bupati. Itu pun saya waktu jadi kepala desa kan belum sampai tuntas. Pas harus dorongan dengan masyarakat, dan di situ dulu ada Pak Deddy Mulyadi jadi bupati, ya, mendorong saya untuk bercoba-coba mencalonkan jadi kepala daerah. Ya akhirnya dengan takdir Allah saya terpilih jadi wakil bupati. Alhamdulillah ya, karena memang derajat atau nasib manusia itu siapa yang tahu sih? Iya, hanya Allah yang tahu. Betul. Nah ini yang ketiga nih, pertanyaan yang terakhir nih, Pak Haji ini kalau di Tajur Sindang ini suka ngapain aja sih aktivitasnya? Kalau aktivitas saya kalau tidak ada kegiatan ya, kalau dari hari Sabtu Minggu seperti ini saya kalau ini ke kebun, ke sawah. Kalau ada kegiatan untuk kemasyarakatan ya saya pergi. Seperti yang tadi dibahas sama warga ya. Nah, dengan warga ya saya aktivitas dengan warga masyarakat. Nah, sekarang kan saya nih kalau lagi ini sekarang nih Januari nih tanggal 1 tahun baru 2023. Saya malam tadi full kegiatan, ada 2 lokasi kegiatan dengan berkunjung masyarakat. sana sini gitu ya. Dengan mengadakan istighosah di 2 lokasi. Ya sekarang hari Minggunya saya istirahat. Ya saya ke kebun, ke sawah. Gitu. Di sini ya. Di sini. Kan kalau di saung kan enak. Kita tinggal menenangkan pikiran, rileks, terus ada ya kita ngaliwat lah gitu. Makan bareng-bareng gitu ya. Bareng-bareng kalau warga yang nyamperin saya gitu. Nah ini juga sahabat aspirasi. Nah ini kan sudah mengajukan pertanyaan yang 3 ya. Ini yang terakhir yang sepengetahuan saya, kalau ketemu sama Pak Haji ini orangnya ramah, orangnya juga suka asik bergaul dengan siapapun, tidak mengenal level gitu ya Pak ya. Nuhun nih Pak Haji sudah memberikan pelajaran buat saya atau buat teman-teman juga nih gitu kan. Jadi istilahnya tuh kita kalau berteman itu jangan kalau munsor Sunda nama tekingin pulah pilihnya ya, kita kan tidak boleh palah pilih dengan memilih teman. Atau ada juga seorang pejabat ini orang kampung, orang lembur nggak inilah pilih-pilih lah berteman. Kalau saya enggak, ya justru itu lebih rileks, lebih enak bergaul itu, berteman dengan sesama orang yang kita dengan bareng-bareng lah, alhamdulillah. Sekarang ya pokoknya saya nitip ke siapapun ya, ke khususnya yang punya cita-cita tinggi ya, kita itu harus apalagi kita mau jenjang karir di politik atau gimana, harus kita dengan warga masyarakat itu jangan pilih-pilih orang. Kita semua sama gitu ya. Sahabat aspirasi, tadi juga yang setelah saya lihat Pak Haji ini kan sempet kayak nguprak lah ya kalau di bahasa mama. Jadi ngambil ikan dari empang, terus juga nyolekin ikan juga, terus masak nasi liwet juga. Pokoknya jarang lah ya ada seorang pejabat yang seperti itu gitu kan kalau di era zaman sekarang. Nah ini pertanyaan terakhir lagi ini kanggo Pak Haji, apa sih cita-cita yang belum tercapai Pak Haji? Kalau saya tadi juga udah bilang ya, karena saya cita-cita itu tidak ada yang akan dicita-citai ke depan. Ya gimana takdir nasib yang menentukan. Kun fayakun. Karena saya tadi juga ya dari mulai RW, kepala desa, terus jadi wakil bupati, tidak ada pernah saya pengen jadi kepala desa, enggak. Pengen jadi wakil bupati, saya jalan aja. Nah kedepannya mungkin saya belum menentukan cita-cita apa ya, pokoknya cita-citanya yang penting saya melihat ini saya jadi wakil bupati ya saat ini, melihat saya pengennya ya masyarakat warga Purwakarta sejahtera pun saya udah senang ya dengan kepemimpinan saya. Nah, sekarang kan kemarin kena 2020 2021 kena musibah COVID-19 ya. Sekarang kedepannya ya, ini kan mungkin jabatan saya udah mau habis nih.
9 bulan lagi ya kita lihat aja nanti ke depan. Nah, mungkin cita-cita saya apa yang belum tercapai, ya saya nanti tinggal mengikuti arus takdir aja. Alur ya, alur cerita. Alur cerita. Oke, sahabat aspirasi, jadi seperti itulah Atep Heru dan juga tim yang sudah berkunjung ke kediaman Pak Haji ya, dan semoga sahabat aspirasi juga bisa menginspirasi dari cerita-cerita Pak Haji Amin tadi. Nah, tadi juga Pak Haji Amin juga pas pada saat kita sedang makan-makan nih, Pak Haji ini tadi bilang yang penting kenyang. Saya pun melihatnya juga bahagia ya. Jadi mungkin itu yang motivasi Pak Haji. Ya, intinya gitu kan. Saya walaupun tadi yang makan-makan itu di atas umurnya di atas saya ya, ada ya. Cuman saya bilangnya kan anggapnya itu yang penting anak-anak saya makan kenyang, ya saya nggak kebagian pun nggak apa-apa. Walaupun saya yang masaknya saya segala macamnya, yang penting dia itu bahagia makan hasil dapat masak dari saya. Oke. Nah, jadi seperti itulah ya untuk pertemuan kita kali ini, Atep Heru dan juga tim media aspirasi. Pokoknya ini semoga bisa bermanfaat buat sahabat aspirasi yang ada di rumah ataupun yang ada di Purwakarta. Nah, pada hari ini mungkin cukup sekian saja. Waktunya Atep Heru undur pamit. Dan juga Pak Haji Aming. Ya. Pesan-pesannya Pak Haji buat anak muda. Ya, pesan dan kesan saya, pesan-pesan saya untuk anak-anak muda yang punya cita-cita tinggi, yang sekarang masih belum tercapai cita-citanya, yang mau merintis, yang rajinlah belajar. Kalau pingin misalnya jadi pejabat atau pingin jadi pengusaha, kita kalau pingin jadi pengusaha, kita bergurulah kepada orang pengusaha. Kalau pingin jadi orang politik atau jadi pejabat, kita bergurulah kepada orang yang sudah mengerti politik dan seorang pejabat yang sudah sukses. Ya, itu aja intinya dari saya. Siap. Nah, waktunya Atep Heru undur pamit dan juga Pak Haji Aming. Ya, jadi sampai jumpa di lain waktu. Tapi tetap jangan kemana-mana, tetap di media aspirasi Purwakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.